Assalamualaikum saudara-saudaraku semua. Bertemu lagi sama saya teknisi dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, saudara, khususnya daerah Jeruju. Ya, saudara, akhir-akhir ini semenjak alat kita siapkan semua, kita pasang sedemikian rupa biar lebih mudah, lebih simple, tidak ribet. Alat untuk ngelut baik trapo, SMPS maupun power. Jadi saya ngasih ngelut power, saudara ya, karena dulu kan udah banyak ngelut SMPS trapo, dan saya kali ini ngasih pula ngelut power. Kemarin kita ngelut power kelas D, saudara ya, kelas D D2K full breed sama FD 3000 kalau tak salah punya lab gurem. Dan kali ini saudara, saya mau ngelut power fenomenal, power kelas sejuta umat, power yang penuh kontroversi pemahaman, teori, logika dan bla 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 bla. Yang mana termasuk saya penjual power dan kawan-kawan lain semuanya. Kalau jual power tuh bilang wattnya sekian, wattnya 2000, wattnya 1000, wattnya 3000, saudara. Seperti itu. Transistornya 10 butik misalnya kan. Toshiba 10 butik, satu set kan 150 kali 10, 1400. 1400 satu gini. Kalau transistornya panjang-panjang, banyak-banyak, makin banyak transistor makin besar watt. Orang kan biasa dulu kan memahaman kayak gitu ya. Sanken satu set 200 watt. 200 watt. 5 set 1000 watt. 10 set 2000 watt. Trapo yang dipakai 10 ampere. Ada gak tuh biasa kita dengar tuh kan, perakit tuh. Orang bawa ke perakit, bang minta naikkan watt power. Datang tukang rakit, bisa kita naikkan. Tambah ya transistor 2 set, 3 set, naiklah tadi itu, naik 100. Dia tak duli ni PSU nya baik SMPS atau trapunya tak diubah segitu misalnya. Tak ada ya saudara, salah saudara, itu salah fatal saudara. Jadi kalau mau naikkan daya watt itu bukan hanya karena nambah transistor, saudara, salah besar. Paling sejuk kayak agak, tak ada panas. Agak pula terbagi bagusnya, tupoksinya berlebihan. Jadi segala macamnya tu berlebihan tu tak baik, saudara. Malah bukan nambah watt, malah tak ada tenaga kan. Kalau nambah watt tu 100% salah. Saudara ya. Kalau nambah watt tu sebenarnya pertama ganti trapo PSU-nya. Ganti PSU-nya. Ganti topologinya. Topologi itu kit drivernya, saudara. Topologi kit driver baik kelas H atau AB di BTL, wattnya pasti naik, saudara ya. Seperti itu. Itu bawa betul di BTL, baru tambah transistornya, baru kita load. Hal yang paling terakhir tuh, saudara, kita load. Load itu untuk mengetahui daya maksimal output dari sebuah power, baik rakitan, baik pabrikan, baik kelas AB, kelas H, kelas GB, AB, BTL dan segala macamnya. Itu wajib di load, baru kita tahu outputnya sebuah amplifier, saudara. Kalau rakitan tu wajib lah kita load, bukan wajib ya, kalau ada alat sebaiknya di load agar kita tahu ya outputnya. Kalau power pabrikan tu rata-rata semuanya murni ya, saudara ya. Outputnya biasanya selisih lah 200-300 asincai lah ya, saudara ya. Seperti itu, saudara. Jadi kali ini saya mau ngelut, saudara, ngelut power fenomenal, yaitu kelas AB, kelas sejuta umat, kelas yang bikin ini itu pertanyaan ini itu pada. AB ini sebenarnya saudara cukup lah untuk rumah-rumahan. Kalau lapangan tuh cukup lah untuk high. Tapi kalau orang udah biasa pakai kelas lapangan seperti kelas H atau kelas D yang wattnya besar-besar, lu udah malas dan dengar soal kelas AB. Karena wattnya kecil AB, saudara. Nak banyak transistornya, nak besar pun ampernya, nak besar settingnya, tak besar-besar amat lah jadi ya. Malah jadi panas, saudara ya. Jelas beda jauh ketimbang kalau kelas H, kelas D, GB atau TD ya. Jelas beda kelas, seperti itu, saudara. Jadi balik lagi, jadi kalau kita pakai kelas AB itu gimana, bang? Secukupnya ya transistor, tak usah banyak-banyak. Orang dulu bilang makin banyak makin sejuk. Salah, saudara ya. Kalau tupoksinya itu harus pas ya. Jalurnya tuh harus pas, makannya tuh harus pas, seperti itu. Jadi kalau kelas AB itu maksimalnya, kalau AB ya, AB tok ya, AB ini paling kuat yang saya tahu tuh
antara 500 sampai 600-an saudara. Kalau sampai 700 pun ada kalau settingnya tinggi tuh 165 ya. Seperti itu. Kecuali di BTL. BTL itu bukan kelas ya saudara, itu sistem. Semua kelas, baik kelas AB, kelas H, kelas D, semua bisa di BTL. Perhatikan power build up belakangnya pasti ada switch untuk mem-BTL. Berarti BTL itu bukan kelas saudara, itu sistem ya. Nah, jadi sistem. Kalau AB di BTL, bang, AB bisa kencang bang kok gitu BTL, wattnya besar. Bisa nyaingnya H kalau BTL tinggal lagi jauh. Intinya kalau di BTL power kerjanya maksimal ya, digandeng, di double tenaganya. Betul. Jadi mengakibatkan panas saudara. Seperti itu. Tapi walaupun ada kawan-kawan yang market BTL itu sangat efisien ya, banyak yang bagus-bagus kayak Mas Ucup Melo, kayak Mas Bento Power Nganjuk itu ahli-ahli BTL saudara ya. Bukan asli BTL, bukan berarti BTL mem-BTL gitu ya. Semua banyak uji cobanya sehingga mereka berhasil membuat kit draper BTL yang betul-betul jos saudara ya. Bisa tembus 2000 watt di 4 ohm. Itu sangat jos saudara ya. Yang jelas kalau udah seperti itu pendingin harus tebal, kipas harus kencang saudara. Balik lagi saudara, ini saya jelaskan dulu, ini power kelas AB saudara ya, pakai SMPS. Nah, kelas AB kita bahas apa lo nih? Kita bahas mesinnya lalu ya. Saya pakai final itu 1 2 3 4 5 6. Saya rata-rata 6 set, tak usah banyak-banyak. Kalaupun trapo 30 tu saya acuannya biasa 8 sampai 10 set, tak mau sampai 12 15 gitu lah. Percuma saya mubazir saudara. Karena saya hanya mempertimbangkan besarnya ampere yang dikeluarkan saja untuk ke total transistornya. Kan biasa ada tuh trapo 30 15 set, 14 set. Penuh di sini ya. Ini enggak, kalau ini saya pakai cuma 6 set, satunya di tap. Jadi ini hanya saya pedomannya hanya pada CT yang saya gunakan. Saya gunakan ini CT-nya sekitar 80 VDC CT ya. Kalau trapo tuh sekitar 55 lah. 56 AC ya. Setelah Elco tuh sekitar 80, 75 sampai 80 VDC CT. Jadi cukuplah untuk 6 set ini saudara. Memang agak panas tai ayam lah saudara ya. Panas hangat, tapi pendinginnya kita pakai yang bagus, ini double sirip, kipasnya bagus, kita kencangkan. Jadi cukup lah. Karena kalau terasa tuh beda saudara. Kalau semakin banyak malah tenaga makin kurang. Secukupnya lebih kan sedikit kalau saya pakai seperti itu. Seperti ini Toshiba saya pakai lot 524, ini lumayan bagus. Ini bisa di 120 VDCT untuk lot seperti ini ya saudara ya. Untuk mesinnya saya pakai SOCL 504, saya buat sendiri saudara dari PCB kosong saudara ya. Saya ini rasanya udah pas settingan. Nah seperti ini. Saya ini kalau ngisi komponen ini dengan nilai yang saya pakai itu rasanya sudah pas. Kalau mau ke flat, untuk ke low, yang jelas saya tak pernah, untuk saat sekarang ini saya tak pernah buat power yang khusus sub, saya tak suka saudara ya. Yang jelas ada low-nya lah, adanya, tapi tidak terlalu tebal, tapi ada low-nya. Nah, jadi enak nanti di aksesoris saudara. Kalau power keratonnya sub, nanti di aksesoris tak enak saudara ya, sember jadinya ketika masuk ke crossover gitu. Kenapa? Karena tak ada gap frekuensi yang nak dipotong oleh crossover itu. Karena kitnya itu udah dipotong sendiri, udah dimodif ke sub, jadi udah tak ada dah frekuensi midnya, berkurang gitu lah. Tapi apa yang nak dipotong? Jadi rata-rata kalau kit draper yang subwoofer itu khusus sub itu rata-rata kalau kita angkat sember, saya udah banyak guna MCRD P5, MCD saudara lah pokoknya, MCD P3 yang sub. Itu rasanya kalau kita angkat tuh sember saudara ya. Angkat dikit jos, itu kalau kita angkat lagi sember, bukan angkat dikit jos angkat lagi makin jos, tak ada saudara ya. Kalau power berkarakter seperti itu, angkat sedikit jos, angkat lagi sember gitu saudara sebenarnya. Kecuali ada memang kalau power build up itu yang ada switchnya, itu beda cerita lagi, karena ada switch sendiri, karena ada pasang LPF di situ ya, sistemnya di belakang. Nah, ya, balik lagi seperti itu. Ini S504, ini karakternya flat, tapi saya naikkan low dikit, ada low-nya terasa lah. Nah, jadi ini pas lah, segala macam eksperimen saya coba, ini yang paling pas untuk rumahan, untuk lapangan teras-teras kecil-kecilan. Kan ini kelas AB saudara ya, tak bisa kita harapkan untuk lapangan benar-benar saudara. Tapi kalau kawan-kawan yang belum pernah pakai kelas H, kelas D atau di atasnya lagi, kalau masih kelas AB mungkin dia rasa cukup untuk lapangan.
biarpun untuk 18 kali 4 pun dia rasa pasti cukup lah ya. Dah getaran dia rasakan tu dah cukup bagi dia. Tapi beda kalau orang dah biasa pakai kelas H, kelas D, dia dah merasa getaran seperti ini, gebukan ya. Bunyi sub dan dentuman subnya seperti ini. Kalau dia pakai kelas AB 100 ampere pun dia tak akan nyaman, saudara. Dia tak akan enak dia dengar kelas AB. Maka orang banyak bilang power build up tu lebih mantap daripada rakitan. Sebenarnya yang salah bukan build up rakitan, saudara. Yang salah itu kelasnya, saudara. Kalau sama-sama kelas H rakitan dengan build up itu hampir sama. Secara kasat telinga kita dengar tu hampir sama dentuman, saudara. Yang penting rakitan yang benar ya. Yang menangan power build up itu dia mereka, terutama yang merek-merek yang terkenal itu, komponen mereka betul-betul dia buat sendiri, saudara. Resistornya dia buat sepaten mungkin, saudara. Apalagi kayak merek-merek RDW itu, RDW atau Wisdom atau segala macam, itu mereka buat komponen sendiri itu betul-betul paten dan uji cobanya betul-betul ketat, saudara ya, seperti itu. Oke. Balik lagi, saudara, ke ini. Udah itu 504. Ini saya pakai kipasnya. Saya kalau SMPS jarang sekali ngambil dari ekstra. Untuk kipas saya selalu pakai trapo sendiri, saudara. Karena sepengalaman saya banyak power yang saya rakit dan saya jual, lebih awet kalau kipas pakai PSU sendiri, baik trapo ataupun SMPS atau PSU jaring. Yang penting terpisah. Pakai adaptor pun boleh, yang penting jangan ambil ekstra dari SMPS. Walaupun kuat tahan, tapi sebaiknya jangan, saudara ya. Sebaiknya terpisah. Ini SMPS buatan CKM Tronic. Ini jos, saudara. Produk beliau ini sangat mantap, bagus lah. Komponennya rapi, semua rapi lah dia buat. Dia kalau komponen tak ada yang ditawar-tawar, kualitas oke semua, saudara. Ini SMPS 1800 watt, saudara. Ini saya belum pernah saya load. Cuman yang jual udah ngeload ini 1800 watt, tak tahu dia berapa ohm. Seperti itu. Anggaplah 1800 watt ya, saudara. Harusnya kalau ini 1800 watt, kalau kita buat mesin itu bagi dua itu sekitar 900 watt. Harusnya sebelah 900 watt atau 800 watt lah. PSU usahakan lebih besar wattnya daripada mesin kanan kiri. 800 itu harusnya segitu, saudara. Sebaiknya. Tapi apalah daya, saudara, ini kelas AB, wattnya tak besar-besar amat. Jadi nantilah kita lihat apa hasilnya. Jadi ya seperti itulah, saudara ya. Oke. Kita mau load nih, saudara. Kita nyalakan dulu. Load. Oke. Nyalakan, udah terpasang semua. Ini saya pakai seperti biasa input generator, saudara. Bluetooth ke sini MP3, input generator by phone ini. Kita nyalakan dulu. Untuk outputnya kita pakai AC ya, saudara, RMS bukan DC ya outputnya, karena output power itu AC bukan DC. Kalau DC itu DCO kalau tak boleh tinggi, saudara, malah tak boleh ada DC. Nggak boleh ya, udah banyak sejelasnya di video saya. Ini tang ampernya. Kita ngeload yang sebelah sini dulu, saudara, yang channel B ya biasanya. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk power ini udah saya limit, saudara. Ini saya pasang klip di sini. Jadi kalau ngeload itu saya, inilah kekurangan saya, tidak pakai osiloskop. Saya pakai sinyal klip. Jadi begitu nyala klip udah sampai situ. Ya, makanya saudara bantu saya subscribe channel saya ya, biar makin banyak subscribe-nya, banyak jam tayangnya. Kalau ada hasilnya saya mau baguskan alat-alat saya biar semakin real ya, semakin bagus, semakin detail lah. Kali ini hanya sebagai acuan, saudara, tidak begitu, tapi bolehlah jadi acuan. Selisih sedikit tuh yang jelas ini menurut saya di bawah. Misalnya kalau di osiloskop kita ngeload sampai klip itu bisa dapat 1000, kalau di sini dapatnya sekitar 800 atau 900, saudara. Karena saya acuan klip. Kalau saya paksa lagi banyak bisa sama. Kan ini paling tidak ini lebih aman lah, titik amannya ya sebelum klip. Malahnya mungkin sebelum klip seperti yang di osiloskop. Seperti itu udah nyala, saudara. Kita 8 ohm lalu ya. Saya kalau ngeliat AB ini aman-aman, Sentosa aman jaya, saudara. Tidak khawatir saya karena wattnya tak besar, saudara. Ini kan kalau kita bermain kan 1 2 3 4 5 6. Ini 300, 600,
250 kan, 300, 600, 900 saudara. Bayangkan. Ini kok bisa kalau hitung dari transistor final ini 900 watt saudara. Nah, mari kita lihat saudara ya. Kita perhatikan langsung saya mentukkan ya ke kanan. Klip nyala tapi tidak melotot, masih nyala. Saya rasa ini sedang setelan saya ini. Oke. Oh, ada sangsut sedikit saudara. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu saudara yang baterainya. Dia tidak normal input generatornya. Kita nyalakan aja. Udah connect. Nah, seperti itu saudara ya. Oke. Kita load. Angkat pul mentok kanan. Perhatikan harus output RMS. Mentok 39,9 6,11 39,9. Nah, 39,9 dikali berapa tadi? Arusnya berapa? 6,11. 6 ampere ya saudara. Bayangkan 6 ampere. Nah, watt yang dihasilkan kelas AB ini saudara 8 ohm 243 saudara. Anggaplah ya, kan ini saya mungkin di bawah klip acuan, anggaplah 250 watt di 8 ohm. Perhatikan saudara. Nah, kita ulangi lagi. Nah, 39,9 6,12 seperti itu tadi. Nah, jadi kita lebihkan dalam. Nah, jadi di 8 ohmnya 250 lah ya, kita kasih bonus lah sedikit. Kita pindah ke 4 ohm. Ini kita pindah di 4 ohm. Perhatikan. Sabar dulu, ada bunyi gemeresakan plastik. 39 dikali 13. Nah, ini 500 watt saudara. 8 ohmnya 250 watt, di 4 ohmnya 500 watt. Jadi betul ya saudara. Jadi PCB itu SOCL biasa tulisan 500 watt tuh berarti benar. 500 watt itu bukan 8 ohm saudara, itu 4 ohm. Nah, ini menurut saya klip nyala. Nah, itu udah seperti itu saudara. Oke, kita coba channel sebelahnya lagi. Tinggal kita pindah. Dia 8 ohm. Nah. 39,36 mana nih sampai tempat saudara. 39,3 dikali 6 ampere saudara, 235 saudara. Oke, kita anggaplah 240, kita kasih bonus dia saudara ya. Nah, sama ya kanan kiri. Balik ke 4 ohm. 12,5 12,6 39 12,6 dikali 39 491. Secara ini ukuran yang detail ini lebih besar di sini sedikit saudara ya. Anggaplah selisih 10 volt ya. 10 volt 10 watt saudara, maaf salah. Oke, seperti itu saudara ya. Jadi beginilah
kelas AB saudara, saya maksud. Mungkin kawan bertanya, bang kalau kelas yang kit TBM, bang MCRD atau apa gitu lah bla bla, pokok yang kan ada tuh kit repair yang cloningan power build up. Selama kelas AB saudara, ya beginilah saudara, beginilah hasil output watt dari outputnya saudara ya. Biarpun SMPS-nya 1800 watt, 1800. Kalau kita ngelut harusnya kalau bisa dia keluar 1800 watt gak? Gitu kan. Sebagaimana ini kalau bisa saudara. Tapi apalah daya, apalah dia, itulah kelas AB saudara. Nah, demikian saudara. Yang semoga bisa membantu untuk ini. Sekali lagi. Oh iya. Tak ada, bukan berarti saya menjelekkan kelas AB saudara. Tak. Saya pun pakai ya kelas AB, jual tetap kelas AB. Jadi untuk rumah anak saya hanya memberi keterangan bagaimana orang memahami itu seperti rakitan, pabrikan. Jadi yang perlu jadi acuan, jadi patokan, yang perlu jadi pertimbangan itu kelasnya saudara ya. Bukan berapa besar ampernya, bukan berapa besar. Yang paling utama itu kelasnya dulu saudara. Baru traponya, mau mesinnya. Nah, semakin tinggi semakin tinggi pole yang digunakan, semakin besar wattnya saudara. Itu udah jelas untuk hukum semua power amplifier. Nah, makanya kelas H itu bisa wattnya besar-besar saudara, karena dia polnya tinggi, dia pakai double tegangan, polnya di atas 100 saudara. Nah seperti itu. Kalau kelas AB ini paling kuat itu 90. Walaupun ada kawan-kawan yang buat 130 atau 100 volt deh, tapi ya itu hati-hati, dia dibuang menjadi panas, tenaganya itu dibuang menjadi panas. Makanya AB itu panas kalau di volt tinggi. Yang jelas biasnya pun tinggi, bisa sih disetting untuk biasnya bisa, tapi yang jelas final pasti panas saudara. Hanya sebatas itulah, makalah muncul sebuah kelas H. Kelas H itu diusung dari kelas AB saudara. Kelas AB yang dikasih stepper. Stepper itu tegangan besar, yang tegangan cadangan yang besar. Misalkan kalau mid pole-nya 50, dia ada cadangannya 100. Jadi begitu digebek input besar, dia dari 50 naik ke 100. Perlahan ya, sesuai input yang masuk. Dah seperti itu saudara. Jadi kelas AB itu rata-rata ya seperti ini saudara ya, 500 watt di 4 ohm. Sekali lagi, kelas AB itu rata-rata 500 watt di 4 ohm ya. Nah, kalau bicara BTL pasti lebih naik. Nanti kita load power BTL. Saya ada power BTL seraket, nanti kita load saudara ya di video selanjutnya. Oke saudara, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat saudara. Semoga kita sehat selalu, saling sama-sama belajar, sama-sama ngasih tahu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.